Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala a'azzil mursalin Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Ayuhal ikhwah, para pendengar channel Al-Qurba TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali di tahun ini dalam bulan suci Ramadan, dalam sharing Ramadan atau Ramadan sharing di channel tercinta kita. Alhamdulillah kita masih berada di Al-Ashrul Ula min Syahri Ramadan, di 10 per hari pertama. Kita di tanggal 7 itu ada kejadian, yaitu menurut riwayat adalah wafatnya Mu'minu Quraisy Sayyidul Badha Abi Talib, ayah daripada Amirul Mukminin alaihi salam, paman daripada Sayyidul Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah, paman dari Nabi Islam, dan kakek daripada Al-Hasan wal Husain dan segenap para syuhada yang banyak hadir di Karbala. Itu mereka semuanya adalah cucu-cucu daripada Abi Talib. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan sekedar kembali mengingat tentang historis sejarah, tarikh, biografi singkat tentang siapakah Abu Talib, bagaimana dilahirkan, kemudian sampai wafatnya. Dan menurut riwayat saat ini tanggal 7 itu adalah hari wafatnya. Ada juga yang meyakini bahwa wafat beliau berada pada tanggal 26 bulan Rajab tahun 10 Hijrah. Abu Talib dilahirkan 35 tahun qabla amil fil, 35 tahun sebelum tahun fil atau sebelum kelahirannya Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Baru setelah 35 tahun Abu Talib telah lahir dan menjadi seorang manusia, pria dewasa dan menikah, baru lahirlah Nabi Islam, keponakan beliau yaitu Abdullah. Abu Talib nama aslinya adalah Abdu Manaf atau Abdu Munaf. Munaf atau Manaf itu lebih dikenal para orang-orang sejarawan, salah satu nama berhala dari jahiliyah itu adalah namanya Manaf, sehingga Abdu Manaf adalah hamba yang dinisbatkan kepada berhala tersebut. Akan tetapi kita meyakini bahwa Manaf atau Manaf itu diambil dari kata anafa yunifu yang artinya adalah al-ali, yakni Abdul Ali, hamba untuk sosok yang luhur, untuk zat yang maha segalanya, yang maha luhur, yang maha tinggi, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga nama Abu Talib itu nama kunyahnya lebih terkenal daripada nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdu Munaf ibn Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdi Manaf al-Hashimi al-Qarashi. Beliau adalah dari Bani Hashim, dari suku Quraisy. Namanya adalah Abu Talib. Abu Talib itu merupakan kunyah yang akhirnya menghilangkan dan lebih terkenal dengan Abu Talib daripada nama aslinya, yaitu Abdu Manaf. Dilahirkan 35 tahun sebelum amil fil, kemudian menikah dengan seorang yang bernama Fatimah bintu Asad ibn Hashim. Jadi Abu Talib itu adalah ibn Abdul Muttalib bin Hashim, sedangkan istrinya adalah Fatimah bintu Asad ibn Hashim. Inilah pernikahan pertama dari suku, dari kedua belah pihaknya adalah suku Bani Hashim. Mereka adalah Quraisy yang pertama dari keluarga Bani Hashim, yang laki-lakinya Bani Hashim dan perempuannya Bani Hashim, sehingga Amirul Mukminin dikenal awwalu Hashimi min Hashimiyain, yaitu pertama seorang dari suku Bani Hashim, yang kedua belah orang tuanya adalah Bani Hashim. Abu Talib adalah memiliki banyak putra. Putra pertamanya adalah Talib, yang dengannya disebut dengan kunyahnya, yaitu Abu Talib. Putra pertamanya Talib, kemudian Aqil, kemudian Ja'far, kemudian Ali bin Abi Talib. Adapun perempuan, Masya Allah, ada Ummu Hani, ada Jumanah, ada yang lainnya, bahkan memiliki istri lain daripada Fatimah bintu Asad. Abu Talib dikenal bahwa beliau adalah seorang, apakah meninggal dalam keadaan Muslim atau dalam keadaan kafir. Muslimin dunia, khususnya ikhwanuna ahlus sunnah, meyakini bahwa Abu Talib mata kafiran, bahwa meninggal
dan mati dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan kekafiran, tidak mengucapkan, melafadzkan dua kalimat syahadat. Sedangkan kami para pecinta Ahlul Bait, Madrasah Nubuwah wal Risalah yang meyakini imamah wal wisayah bahwa Abu Talib adalah mukmin Quraisy, bahkan ini kenyataan ini adalah diyakini oleh seorang. Ketika ada orang datang di hadiran Muawiyah, seorang pemimpin dari klan Bani Umayyah, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan, datang orang ini. Kemudian ditanya oleh Muawiyah, min aina ji'ta, dari mana kamu datang? Dijawab, ji'tu min inda abkhalin nas, min inda ad'afuhum nasaban. Seorang yang tidak memiliki kemuliaan nasab. Kemudian heran, dan Muawiyah duduk, menegakkan duduknya dan bertanya, min aina ji'ta, dari mana kamu datang? Saya datang min inda Ali ibn Abi Talib. Dia mau mencari rezeki dengan memuja-muji Muawiyah dan menjelekkan Ali. Tiba-tiba Muawiyah, min lisanika udinuk, dari lisan seorang yang bahkan rivalnya, yang tidak begitu pro, bahkan perang dengan Ali bin Abi Talib, Muawiyah. Kemudian fastawa jalisan, menegakkan duduknya dan mengatakan, engkau mengatakan datang dari sisi orang yang paling ad'afuhum nasaban, yang paling rendahan nasabnya, sedangkan wa abuhu sayyidul badha, sedangkan abahnya adalah tuan daripada Badha. Badha nama lain daripada kota Makkah. Pemimpin dari kota Makkah itu adalah Abu Talib. Abu Talib adalah pamannya Nabi Muhammad beserta kafiluhu, yang mendidik, yang menghidup, yang membiayai kehidupan dan hidup di rumahnya Abu Talib. Artinya beliau lahir Rasulullah dalam keadaan yatimil ab, tidak memiliki ayah dan menjadi yatim, seorang yatim yang tidak memiliki ayah. Ketika umur 6 tahun ibunya wafat, hidup bersama kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian wafat ketika Sayyiduna Muhammad Rasulullah berumur 8 tahun. Baru sejak umur 8 tahun hingga hari pernikahan Rasulullah dengan Ummul Mukminin Khadijah bint Khuwailid bersama dengan Abu Talib di rumahnya, dalam kafalahnya, dalam semua biaya dan kehidupan Rasulullah itu adalah yang diberikan oleh Abu Talib. Bisa dibayangkan kalau ada hadis Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahadain, dengan memberikan isyarat dua jarinya dari dekatnya beliau dengan seorang yang memberikan kafalah, yang menjamin anak yatim dari seluruh nafkahnya, sebagian kehidupannya, apa yang dibutuhkan. Maka aku dan orang yang memberikan kafalah, yang menjamin anak yatim kelak yaumul qiyamah indallah, di sisi surganya Allah sekian dekat, yakni begitu dekat. Bagaimana kalau yatimnya ini adalah Sayyidul Wujudi Muhammad dan kafalahnya, kafilnya ini adalah Abu Talib. Abu Talib adalah kafilu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kahatain kedudukannya, demikian dekatnya dengan Rasulullah, berjuang, membela mati-matian hanya untuk apa? Membela risalah dan dakwah Nabi Muhammad. Didatangi Quraisy untuk meninggalkan semuanya, untuk membiarkan jangan Nabi Muhammad melakukan dakwah, akan dijadikan sosok yang luar biasa, jadi pemimpin, dijadikan orang paling kaya di Quraisy, semuanya diiyakan dan disampaikan di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan jawabannya, fawallahi ya am la wada'u syamsa biyamini wal qamara bishimali. Ucapan yang begitu ma'ruf, kalau mereka meletakkan matahari tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr ma taraktu, untuk aku meninggalkan perkara ini dan aku tidak akan pernah meninggalkan. Apa katanya Abu Talib? Imdi, sampaikanlah wahai Rasulullah, aku akan selalu berada di balikmu, di belakang, semua memberikan support totalitas kepada Rasulullah. Bahkan setiap kali Rasulullah datang, Abu Talib mencucurkan air matanya. Inni kullama ra'aituhu dzakartu akhi. Setiap kali aku melihat paras daripada wajah Rasulullah, aku mengingat saudaraku Abdullah. Perlu diketahui bahwa Abdullah satu saudara dengan Abu Talib, aban wa umman, dari sisi ayah dan ibunya. Karena Abdul Muttalib memiliki banyak istri, salah satu istri daripada Abdul Muttalib adalah Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah, istri beliau itu adalah ibunda daripada Abu Talib, dan Abdullah satu ibu dan satu ayah dengan
ayahnya Rasulullah, sehingga beliau ini adalah ketika di akhir Abdul Muttalib telah sampai ajalnya, dipanggil putra-putranya mengatakan inni usika bibni akhika khaira, aku memberikan wasiat kepadamu untuk memberikan kafalah kepada putra ini yang terbaik, yaitu kepada siapa? Kepada Muhammad, putra daripada saudaramu, keponakanmu, untuk jaga. Abu Talib berkata kepada ayahnya, la tusini, jangan engkau ingatkan aku untuk menjaga ini adalah fa innahu ibni, dia itu bukan sekedar keponakan, tapi sudah aku anggap sebagai putraku sendiri dan saudara, yakni bukan sekedar anak dari saudaraku, akan tetapi anakku sendiri. Bahkan diberikan semua untuk Rasulullah dan dibiarkan anak-anaknya kelaparan. Wahakada yang dilakukan oleh Abu Talib. Dan ketika beliau wafat, Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Talib, wafat ketika tahun 10 Hijriah, pada tanggal 7 Ramadan. Ketika wafat, Rasulullah mengucap dan berkata, wahai Abu Talib, wahai pamanku, engkau telah memberikan semuanya padaku, aku akan memberikan syafaat untukmu yang tidak akan pernah mendapatkan syafaat tersebut ahlus tsaqalain, semua manusia dan jin. Semoga kita termasuk orang yang cinta dan meyakini bahwa Abu Talib termasuk mukmin Quraisy, bahkan ausia anbiya. Razaqanallahu wa iyyakum ma'rifatahu insyaallah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.